Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kenny Nadila dengan NIM 0545585484 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Kota Palembang. Nah, baiklah, dalam video ini saya akan membuat tugas 3 basis data, yaitu melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Nah, jadi di sini langsung saja kita buka Excel-nya. Di sini start, terus kita bagian admin. Nah, ini datanya saya menggunakan data yang saya gunakan saat di tugas 2 kemarin. Nah, ini tugas 2 sudah ada. Nah, langsung saja kita ke menu rutin, terus create new routine. Nah, di sini kita buat transaksi 1. Nah, di sini saya sudah melakukan beberapa uji coba tadi. Nah, terus bagian di sininya kita drop. Nah, di sini ada deh parameter. Nah, di sini saya akan memberikan perintah menggunakan commit dan juga tidak menggunakan commit dan juga menggunakan commit, dan bagaimana hasilnya nanti dan bagaimana perbedaannya nanti. Nah, di sini kodenya langsung saya salin ulang dari kode yang saya coba tadi supaya tidak banyak membuang waktu. Karena di data pasien saya hanya 4 menginputnya kemarin, 2 perempuan dan 2 laki-laki. Nah, di sini saya akan mencoba menambahkan pasien baru dengan ID pasien 24, namanya Tom, berasal dari Depok, dengan jenis kelaminnya laki-laki. Nah, di sini ini bagian komitnya ini saya hapus dulu ya. Jadi ini tanpa perintah commit. Terus kita coba go. Nah, di sini sudah masuk ya. Terus kita execute. Nah, di sini sudah masuk datanya 24 Tom, Depok, jenis kelamin laki-laki. Tapi kita lihat di data pasien apakah masuk atau tidak. Nah, di sini di data pasiennya itu tidak masuk. Karena di perintah kodenya tadi saya tidak menuliskan commit. Nah, di sini kita tambahkan commit. Nah, di sini kan sudah saya tuliskan perintah commitnya, lalu kita go. Nah, di sini kita execute. Nah, di sini tidak masuk ya. Terus di bagian tabel pasiennya apakah masuk atau tidak. Nah, di sini masuk ya, karena tadi saya sudah menuliskan perintah commitnya. Dengan ID pasien 24 Tom, nama pasiennya dan alamat pasiennya Depok. Nah, terus sekarang kita ke bagian yang selanjutnya, itu tentang rollback. Ke routine, terus create new routine tadi kan transaksi 1 ya. Nah, di sini saya akan buat transaksi 2. Transaksi 2 di sini kita drop. Nah, ini untuk kodenya sama seperti tadi, saya bakalan copy paste saja. Nah, di sini sudah saya copy paste ya kodenya. Nah, tapi untuk perintah ini saya akan mengupdate data pasien yang tadinya ID-nya 24, yang namanya tadi Tom, jadi menjadi nama boy, dan lalu kita go. Lalu kita execute. Nah, tapi di sini di pasien ke-24 itu tetap namanya Tom, tidak berubah. Karena di kodenya tadi ada perintah rollback. Jadi fungsi perintah rollback itu untuk menggugurkan perintah utama. Jadi kita mau mengupdate atau misalnya kita mau menambahkan data baru, namun apabila kita masukkan rollback, maka data tersebut tidak akan berubah, akan tetap sama saja. Nah, sekarang kita akan coba rubah kode barunya di rollback ini. Di sini kita edit. Nah, sudah, di sini kodenya sudah saya copy paste. Oke, seperti ini saya jelaskan sedikit. Di sini ada perintah untuk insert, untuk memasukkan data pasien baru. Insert itu memasukkan data pasien baru. Namun setelah insert terdapat perintah rollback di sini, yang dimana itu otomatis menggugurkan fungsi dari insert. Lalu dia akan lanjut ke bawah, update pasien tidak ada rollbacknya, hanya maka data yang terupdate tadinya yang di 24 itu adalah Tom, menjadi boy. Nah, coba kita go. Nah, tadi kan berubah ya. Yang tadinya Tom berubah menjadi boy. Terus di table pasien kita cek juga ya. Nah, di sini sudah menjadi boy. Nah, jadi itulah fungsi dari rollback, yaitu untuk menggugurkan fungsi utamanya. Nah, jadi kita langsung ke nomor 3. Soal ketiga yaitu adalah checkpoint. Nah, di sini kita create new routine. Kalau tadi sudah transaksi 2, di sini kita buat transaksi 3. Oke, untuk save point dan checkpoint ini akan saya jelaskan sedikit. Jadi di bagian insert itu saya akan masukkan data pasien baru dengan ID pasien 25 dengan nama Tia, baru kita buat save point. Kita buat seperti apa ya, seperti tempat di mana kita bisa kembali lagi. Nah, lalu di bawahnya saya juga nambahkan pasien baru dengan nama tim. Namun di akhirnya
saya menggunakan rollback to save point. Rollback to save point 1 yang berarti ini akan menggugurkan perintah pasien tim ini dan mengembalikan kita ke save point 1. Nah, otomatis save point 1 ini Tia dari Bogor ini akan masuk datanya, lalu lanjut ke bawah insert info pasien yang di sini saya tambahkan data pasien baru dengan nama pasien Tiffany perempuan tanpa ada perintah rollback. Nah, di sini otomatis data yang tidak akan ada dalam database nih yang ada perintah rollbacknya. Nah, jadi tim dari Aceh ini tidak akan masuk karena tadi saya menambahkan perintah rollbacknya. Nah, yang akan masuk ini Tia dan juga Tiffany. Nah, coba di sini saya go. Nah, di sini Tia dan Tiffany masuk, sedangkan tim tadi tidak karena di sana saya menambahkan rollback. Nah, di data pasien coba saya lihat. Nah, di sini juga masuk ya data Tia dan Tiffany. Nah, dari nomor 25 ke 27 karena 26-nya tadi dengan nama tim, tapi karena dia tidak masuk jadi otomatis di sini 27-nya Tiffany. Oke, masuk ke bagian yang keempat yaitu bagian trigger. Nah, di sini saya akan membuat tabel baru dengan nama transaksi obat dan obat yang di sini saya ambil dari panduan praktik. Nah, di sini kita buat dulu ya. Transaksi obat. Nah, di sini kolomnya ada 5 kolom. Terus kita create. Nah, di bagian ID transaksi itu kita akan buat dengan primary. Kalau sudah, kita go. Terus kita save. Terus kita buat lagi tabel satunya itu tabel obat. Kolomnya juga 5. Sesuai dengan praktik yang diberikan namanya. Sekarang kita akan buat indeks relasi di tabel yang tadi kita buat di nama ID transaksi obat dan ID obat. ID transaksi, ID pasien, dan ID obat. Nah, kita lakukan yang sama dengan tabel obat. Setelah itu kita atur relasinya di bagian desain. Kembali ke bagian desain. Nah, ini yang bagian tugas 2 kemarin ya. Terus di sini kita show high table list, tugas 2 obat dan juga tugas 2 transaksi obat. Nah, di sini kita susun sesuai dengan panduan praktikum yang diberikan. Di sini kita hubungkan ID pasien dengan ID pasien. Tapi sebelum itu saya lupa tadi kita save dulu. Oke, nah terus kita bakalan hubungkan ID pasien dan juga ID obat. Di sini kita hubungkan sesuai dengan panduan praktik yang diberikan. Nah, ini sudah selesai ya, tadi sudah di save juga. Nah, terus setelah itu kita masuk ke tabel obat. Kita akan mengisi obatnya sesuai dengan panduan praktikum. Oke. Nah, di sini sudah masuk semua, data obatnya sudah ada 3. Selanjutnya pada menu trigger, kita create new trigger. Di sini penjualan. Nah, sekarang kita akan coba uji pembelian obat. Kita lihat di obat. Nah, di sini kita akan coba melakukan pembelian dengan obat amoxicillin dengan seharga 15.000 dengan stok 20. Nah, di sini saya akan mencoba membeli 5. Seharusnya di sini stoknya akan berkurang. Nah, lalu kita coba go. Terus kita cek di tabel obatnya. Ya, di sini berkurang 5 ya. Nah, untuk bagian trigger ini saya rasa sudah cukup. Nah, sebelumnya mohon maaf untuk soal nomor 2 tidak bisa saya lanjutkan karena saya mengalami
kendala di bagian slide-nya itu tetap connecting, dan saya sudah mencari tahunya tapi tetap tidak bisa membuahkan hasil juga. Jadi tugas 3 ini saya akhiri sampai di bagian trigger saja. Mungkin ditambah juga deadline-nya yang 1 hari lagi sudah selesai ya. Dan saya tidak juga punya banyak waktu untuk mencari tahunya. Jadi sekian tugas 3 saya. Basis datanya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengerjakan tugas ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.